Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillahi wahda, la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya wa la rasula ba'da. Salawatullah wa salamu alaihi wa ala sayyidil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Ikhwan fillah, santri yang insyaallah dalam naungan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah masih memberikan kita nikmat, memberikan kita rahmat, dan memberikan kita ketenangan. Ketenangan dalam beribadah, ketenangan dalam menuntut ilmu, dan ketenangan dalam hidup. Ini semua Allah berikan secara percuma, tapi kita sebagai hambanya itu wajib untuk mensyukurinya. Dan bentuk syukur seseorang itu ada yang pertama syukur bil qalbi. Jadi hati mensyukuri atas karunia yang diberikan kepada kita. Yang kedua asyukru bil lisan. Kita bersyukur dengan lisan kita dan mengucapkan alhamdulillah, syukur, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita diberikan nikmat ini, kita mengucapkan selalu alhamdulillah, alhamdulillah. Ada yang ketiga, syukur itu asyukru bil jawarih, bersyukur dengan anggota tubuh kita. Maka bentuk syukur dari nikmat yang Allah berikan adalah kita semakin giat dalam beribadah. Bentuk syukur kita semakin gencar dalam ketaatan kepada Allah. Kita bersegera untuk senantiasa mendapatkan maghfirah dan ampunan Allah. Ini bentuk syukur bil jawar. Ini menjadi kewajiban bagi kita selaku hamba Allah. Dan tidak lupa sholawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabiullah Nabi Muhammad SAW, yang mana beliau telah mengajarkan kita umat Islam, umat beliau, berbagai macam ilmu pengetahuan yang dengan ilmu itu, terutama ilmu agama, ilmu syariat Islam ini, yang dengannya kita bisa mengenal Allah dan juga dengannya kita menjadikan mudah untuk mendapatkan atau untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan juga di akhirat. Baik, kita akan melanjutkan hadis Rasulullah SAW tentang bab memperindah bacaan dalam Al-Quran. Sebagaimana hadis-hadis yang telah dibacakan sebelumnya, itu menunjukkan bahwa kita dianjurkan di dalam membaca Al-Quran itu adalah memperindah bacaannya, memperbagus di dalam bacaan. Dengan cara apa? Tidak hanya iramanya yang bagus, tetapi sesuai dengan ilmu tajwid dan juga makharijul huruf. Jadi jelas. Maka itu akan menjadi indah. Membaca Al-Quran ini ada beberapa cara. Sebagaimana yang dijelaskan, ada cara orang membaca Al-Quran, karena di dalam membaca Al-Quran ini semuanya adalah bertujuan untuk mendapatkan rahmat Allah, mendapatkan ketenangan dalam hati, dan juga mendapatkan ridha Allah.
Ada orang yang membaca Al-Quran dengan sendiri-sendiri. Ketika membaca Al-Quran ini boleh dikeraskan dan boleh dipelankan. Ada yang membacakan Al-Quran kepada orang lain, berarti sistem talaki berdua. Misalkan saya membacakan kepada siapa tadi, Umar misalnya, atau sebaliknya Umar membacakan kepada saya, nanti saya mendengarkan. Ini yang biasa dikerjakan atau dilaksanakan oleh Rasulullah. Rasulullah ini sering didengar, selain Rasulullah ini sering didengar bacaannya oleh para sahabat, tapi Rasulullah itu juga senang mendengarkan bacaan sahabat, memerintahkan untuk dibacakan. Di antaranya meminta kepada Abi Musa al-Asy'ari itu untuk membacakan Al-Quran, karena Rasulullah senang ketika Abi Musa al-Asy'ari membacakannya. Adapun di hadis yang selanjutnya ini juga sama, disampaikan bahwa pentingnya memperindah bacaan. Apa sampai disampaikan oleh Rasulullah? Ini wa'an Abi Lubabah, riwayat Abi Lubabah. Nama Abi Lubabah ini adalah Bashir bin Abdul Munzir radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda. Apa sabda beliau? Man lam yataghanna bil Qur'ani falaysa minna. Barang siapa yang tidak melantunkan Al-Quran, dalam artian menadakan, mengiramakan bacaannya di dalam ketika membaca Al-Quran, falaysa minna, maka bukan masuk golongan kami. Ini hadis rawahu Abu Dawud ini bi isnadin jayyid. Sanadnya ini jayyid, bagus. Sampai kalau disampaikan seperti ini, falaysa minna, tidak masuk dari golongan kami, itu berarti ini penekanan betul-betul oleh Rasulullah untuk senantiasa ketika kita membaca Al-Quran itu diperindah bacaannya. Jadi tidak terlalu cepat sehingga panjang pendeknya itu tidak sesuai. Ada yang seharusnya panjang jadi pendek, atau yang pendek jadi panjang. Matnya itu kelewat-lewat, gunnahnya kelewat-lewat. Itu jangan sampai ketika membaca Al-Quran. Dimaknai oleh Imam An-Nawawi tentang man lam yataghanna, kata yataghanna dimaknai oleh beliau adalah yuhassinu sautahu bil Quran, memperbagus suaranya ketika membaca Al-Quran. Hadis berikutnya, pernah Rasulullah juga meminta kepada Ibnu Mas'ud untuk membacakan Al-Quran. Ani bin Mas'udin radhiyallahu anhu, diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud, semoga Allah meridhoinya. Beliau berkata, qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadaku. Kata Ibnu Mas'ud. Apa sabda Nabi kepada Ibnu Mas'ud? Yaitu Iqra alayya al-Qur'ana. Wahai Ibnu Mas'ud, bacakan kepadaku Al-Quran. Fakultu ya Rasulullah, maka aku menjawab kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, aqra'u alaika, apakah bagaimana aku membacakan kepadamu ya Rasulullah? Wa alaika unzila, sedangkan Al-Quran itu diturunkan kepada engkau. Menurut Ibnu Mas'ud, seharusnya Rasulullah yang membacakan Al-Quran kepada saya,
bukan malah saya yang membacakan kepada Rasulullah, kata Ibnu Mas'ud. Qala, kemudian Rasulullah menjawab kepada Ibnu Mas'ud, inni uhibbu an asma'ahu min ghairi. Saya ini senang untuk mendengarkannya dari orang selainku. Jadi senang Rasulullah ketika mendengarkan bacaan Al-Quran itu dari sahabat-sahabat yang lain. Ketika dibacakan Rasulullah senang mendengarkan. Faqara'tu alaihi suratan nisa'i. Kemudian aku membacakan kepada beliau, membacakan kepada Rasulullah suratan nisa'i, surat An-Nisa. Berarti dibaca surat An-Nisa dari awal. Hatta ji'tu ila hadhil ayati, sampai saya berhenti di bacaan fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahidin wa ji'na bika 'ala haula'i syahida. Bagaimana fa kaifa idza ji'na, apabila kami datangkan min kulli ummatin, dari setiap umat, bi syahidin, sebab dengan saksi-saksi, wajibna bika, sedangkan aku mendatangkan kamu wahai Muhammad, ala haula'i, terhadap mereka, syahida, sebagai saksi. Maka otomatis ketika Rasulullah nanti di akhirat, semua termasuk umat Rasulullah, termasuk orang yang menentang Rasulullah, orang yang kufur, yang memerangi Rasulullah, semuanya dikumpulkan dan yang menjadi saksinya adalah Rasulullah. Siapa dari orang yang dulu itu mengikutimu wahai Muhammad, ditanya oleh Allah kepada Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad nanti akan menjadi saksinya. Siapa yang menjadi umatnya, dan juga siapa yang menentang Rasulullah dan juga umatnya. Rasulullah langsung yang akan menjadi saksi. Orang yang terbaik yang akan menjadi saksi. Otomatis nanti tidak ada kata kebohongan, semuanya penuh dengan kejujuran. Dan orang-orang kafir yang menentang nanti akan tahu mana yang sebenarnya yang Allah janjikan. Kemudian ketika sampai pada ayat tersebut, qala hasbukan ana, cukup bagimu wahai Ibnu Mas'ud, cukup Ibnu Mas'ud. Faltafattu ilaihi, setelah Rasulullah menyampaikan itu, kemudian aku melihat, berpaling, langsung memalingkan mukaku kepada Rasulullah. Fa'idha ainahu tadrifan, maka ketika itu juga berlinanglah kedua air mata beliau. Itu yang disampaikan oleh Ibnu Mas'ud. Maka ini hadis muttafaqun alaih, hadis sahih Bukhari dan Muslim. Jadi kita tidak apa-apa ketika membaca Al-Quran, kita mendengarkan, karena konsep murajaah ketika hafalan diantaranya adalah, atau ketika menghafal itu dengan cara membaca sendiri, terus kedua memperdengarkan kepada orang lain, terus yang ketiga adalah mendengarkan langsung dari orang lain. Ada 3 cara itu. Jadi ada yang setelah menghafal berarti minta disimak oleh temannya, orang lain. Agar apa? Jangan-jangan yang dihafalkan itu ada yang salah dari segi tajwidnya misalkan, atau dari makharijul huruf. Minta disimak oleh yang lebih tahu. Setelah itu baru mendengarkan dari yang lebih tahu, atau mendengarkan langsung seperti murotal, atau teman-teman kita yang ngajinya bagus, gak apa-apa. Itu caranya. Semoga bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.